Pemirsa, beragam insiden bentrokan yang dipicu kasus yang berkaitan dengan lahan terus terjadi di tanah air. Apa yang terjadi di Pulau Rempang masih belum tuntas dan saat ini persoalan yang hampir sama juga terjadi di Gorontalo. Simak informasinya dalam laporan utama kami berikut ini. Bumi Nusantara tercinta tengah dilanda beragam persoalan yang berkaitan dengan lahan. Tak hanya di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, kerusuhan yang dipicu permasalahan lahan juga terjadi di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo pada 21 September lalu. Chaos kali ini merupakan buntut kekesalan dari warga kepada bupati. Warga menilai permasalahan lahan yang telah dikuasai perusahaan Pani Gold Project tak kunjung usai. Warga yang tergabung dalam Persatuan Ahli Waris Penambang Pohuwato menuntut pihak perusahaan segera melakukan ganti rugi lahan. Aksi protes pun dilakukan warga di kawasan Pani Gold Project. Namun sayang, suara mereka tak didengar. Kekesalan warga berubah menjadi amarah hingga mereka pun merusak sejumlah fasilitas milik perusahaan. Amarah massa yang tak terkendali berujung pada pembakaran kantor Bupati Pohuwato. Seluruh bagian kantor Bupati Pohuwato luluh lantak dilalap api. Sejumlah dokumen penting juga terbakar dan hanya menyisakan abu. Sasaran kemarahan massa juga termasuk kantor DPRD Kabupaten Pohuwato dan rumah dinas Bupati. Sedikitnya 40 orang warga ditangkap dalam kerusuhan itu. Polisi pun telah menetapkan 26 warga menjadi tersangka dan dikenakan pasal tentang penggerusakan, pembakaran, serta penghasutan. Kemarin sudah kita tambah untuk tersangka menjadi 26. Itu peranannya kita masih akan pilah-pilah kembali. Yang jelas kita kenakan untuk pasalnya 160, 170, 187. Ya, di situ ada penggerusakan, ada pembakaran termasuknya, kemudian ada penghasutan juga. Nah, itu yang kita kenakan pada pasal mereka. Namun kita akan pilah-pilah lagi ya dari peranannya masing-masing. Data Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Kabupaten Pohuwato mencatat ada 2.200 penambang lokal yang sudah bertahun-tahun mengelola tambang emas di Gunung Pani Pohuwato. Sebelumnya, memang para penambang telah menyepakati bahwa lokasi penambangan akan dikelola oleh pihak perusahaan jika mendapat bayaran yang sesuai. Janji perusahaan akan memberikan bantuan modal usaha yang layak kepada para penambang yang beraktivitas di sana. Tetapi yang terjadi justru yang disayangkan realisasi tadi itu sangat tidak layak. Berapa, Pak? Itu hanya berkisar 2,5 juta sampai 3 juta per titik. Tetapi ketika kita banding-bandingkan dengan oknum-oknum tertentu, penambang-penambang tertentu sebelumnya yang sudah diselesaikan itu dengan angka yang fantastis. Berapa, Pak? Ratusan juta sampai miliaran. Sehingga inilah yang menjadi acuan penambang lainnya untuk tidak menerima. PT Merdeka Copper Gold yang merupakan induk perusahaan Pani Gold Project menyayangkan insiden ini. Mereka merasa janggal dan mengaku tak mengenal massa yang melakukan kerusuhan. Manajemen juga mengklaim sejak Desember 2022 telah melakukan musyawarah dengan kelompok warga yang bekerja sebagai penambang. Hampir 2.000 saudara-saudara kita penambang di atas itu yang bekerja sudah berhasil berganti profesi atau beralih profesi menjadi beberapa kegiatan produktif lainnya seperti ternak sapi, ternak kambing, walet, dan kami sangat optimis program kami ini mendapat sambutan. Nah, kami punya anggaran perusahaan, kami tawarkan dengan anggaran misalnya untuk talang sekian, untuk paretan sekian, bahkan yang tidak aktif pun kami anggarkan. Ya, karena kami tahu ini saudara-saudara kami yang mau berganti profesi. Ya. Nah, kalau sampai ada yang katanya miliaran apa segala macam, itu sih program
program kami di tahap awal setahun yang lalu, bukan yang sekarang yang kami tawarkan. Menyikapi insiden ini, pemerintah Kabupaten Pohuwato mengaku telah berupaya maksimal untuk memediasi persoalan penambang dengan pihak perusahaan. Bupati berjanji akan terus mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan aktivitas penambangan agar masyarakat tidak dirugikan. Kami menyampaikan kepada perusahaan untuk bisa segera untuk dilakukan pemberian tali asih. Ada 2 format yang diberikan kepada para penambang. Bagi yang setuju dengan pemberian tali asih tersebut, bisa memberikan tanda tangan untuk bisa menerima dari apa yang diberikan oleh perusahaan. Dan ada 1 format lagi yang kalau bila mana ada itu setuju, itu tetap menandatanganinya dan dengan mengharapkan masih terbuka negosiasi. Sosiolog Universitas Negeri Gorontalo menyebut konflik pertambangan Pohuwato sudah lama terjadi. Pemicu konflik adalah hal klasik, seperti ketimpangan ekonomi. Larangan penambang tradisional menjual emas hasil tambang mereka juga disebut sebagai hal mendasar yang selalu memicu keributan. Akar persoalan itu adalah ketimpangan ekonomi ya, dan para penambang itu terus terang memang ekonomi mereka sangat minim dan terakhir kan ada pelarangan penjualan emas atau pembelian emas oleh toko-toko emas, padahal itu adalah salah satu mata pencaharian mereka yang paling dasar. Ada banyak ribuan penambang di sana dan bahkan satu keluarga misalnya kali ikan 3 orang, itu berarti ada sekitar hampir 30.000 orang yang bergantung pada sektor itu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang harus dilakukan satu, jangka pendek ini adalah segera perusahaan melakukan negosiasi segera dengan para penambang terutama oleh pihak pemilik lahan. Yang kedua, menurut saya untuk jangka panjang itu pemerintah daerah di Pohuwato dengan segala potensi sumber daya alam itu sudah harus merancang model tata kelola konflik yang itu diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang menengah, sehingga kemudian kita punya skenario mitigasi untuk konflik-konflik berikut yang berbasis sumber daya alam. Berkaca dari banyaknya kasus di tanah air yang berkaitan dengan lahan, akan terasa bijak rasanya jika pemerintah memikirkan pendekatan baru untuk menuntaskan persoalan ini.